Para sahabat mengatakan, siapa di antara kita yang tidak menzalimin dirinya sendiri? Siapa? Oleh jamaah kita pendosa tadi anak sebutkan itu. Dan orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak berbuat dosa. Allah menyebutkan di surat Ali Imran ayat 133 atau 134, Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang apabila mereka berbuat fahisha, dosa besar, au dzalamu anfusahum, atau berbuat dosa kecil. Jadi orang bertakwa itu ya namanya manusia, mungkin saja dia terjebak dalam perbuatan dosa. Tapi bukan dosanya yang dibicarakan, tapi setelah dosa. Apa yang dia lakukan? Itu yang penting. Au dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi setelah dosa yang harus dilihat. Suamimu berbuat dosa, engkau lihat bagaimana suamimu setelah berbuat dosa. Kalau dia berzina dengan 100 wanita, kemudian dia bertobat dengan taubatan nasuha, Allah terima tobat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kalau suamimu membunuh 100 orang, bayangkan ya, ini dosa berkaitan dengan orang lainnya. Dia bunuh. Kemudian tobat dengan taubatan nasuha. Innallaha tawwabur rahim. Allah maha menerima tobat dan maha pengasih. Tapi manusia itu susah memaafkan. Allah sebutkan di ayat ini, dia ketika berbuat dosa besar atau mendolimin diri mereka ingat sama Allah Azza wa Jal, lalu mereka mohon ampun sama Allah, mereka tahu nggak ada yang bisa ngampuni dosa mereka kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu. Ini catatan kedua. Dan mereka tidak terus-terusan berbuat dosa itu. Berhenti. Jadi taubatnya sungguhan. Kalau suamimu seperti itu seharusnya engkau terima. Iya, berat. Sakit hati. Engkau lihat perubahan di diri suami. Ketika engkau lihat dia semakin baik dan tempat dia melakukan dosa dia tinggalkan, insya Allah dia benar-benar taubatan nasuha. Dia sholat malam. Karena terus terang jamaah, ada yang bohong taubat. Ada seorang wanita yang berzina sampai punya anak. Suaminya memaafkan. Dan suaminya berpikir istrinya benar-benar tobat. Istrinya sholat malam. Istrinya nggak pernah keluar rumah. Menunjukkan dia benar-benar tobat. Tapi ternyata dia masih video call sama mantannya. Jadi harus benar-benar tobat. Begitu pula tadi. Ketika engkau lihat perubahan di diri suamimu, ya udah Allah mengampuni dia kalau dia tobatnya benar. Maka berusaha engkau untuk melayani suamimu dengan cara yang lebih baik dan menjaga suami. Bagaimana sekarang dengan yang menggoda suamimu? Kita ini sering punya istilah namanya apa? Pelakor. Pelakor. Sebenarnya bukan perempuan itu yang goda suamimu. Tapi suamimu yang tidak menundukkan pandangan. Kita jangan sering menyalahkan orang lain. Yang terjadi di masyarakat kalau ada suaminya yang main sama perempuan, ini istrinya mendatangi perempuan itu. Engkau jangan ganggu suamimu. Suamiku, dosa. Suaminya senyum-senyum. Ya. Padahal dia suaminya yang mau. Lakinya yang mau. Perempuan itu mungkin tergoda ngelihat suamimu punya harta berlebih ini dan itu. Tapi masalahnya suamimu tidak menundukkan pandangan.
Kalau suamimu bertakwa kepada Allah, mungkinkah perempuan ini godain terus? Nggak ada. Ditinggal perempuan itu. Dan perempuan itu tahu, oh ini nggak bisa nih. Ini nggak bisa digodain. Maka kalau bicara, seharusnya engkau doakan, doakan suamimu kebaikan. Doakan perempuan itu juga semoga dapat hidayah. Tapi kalau benar dia mendolimi dirimu, karena ada perempuan-perempuan yang benar, perempuan nakal yang suka godain. Ada. Bukan suaminya yang datang ke klub malam, kemudian dia mengatakan, ini yang goda suami ana Ustaz. Bukan suamimu yang datang ke klub malam. Memang perempuan ini kerjanya menggoda laki-laki semuanya. Maka ketika seperti itu, mendoakan keburukan buat orang yang melakukan kezaliman, maka diperbolehkan. Kita mau, ya Allah, berikan hukuman kepada dia, Allah. Azab dia, Allah. Karena kezaliman yang dia lakukan, itu diperbolehkan, tapi memaafkan lebih baik dan mendoakan hidayah buat mereka.